Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ya pada pagi yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu ya taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya antum semua di rumah sana, di tempat antum, selalu dalam keadaan ya sehat walafiat, begitu juga keluarga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjagaannya kepada kita semua dan selalu memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa selalu berada di atas jalan as-siratal mustaqim, jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ini ya pertemuan kita yang ketujuh di pelajaran Al-Adab wal Akhlaq. Alhamdulillah, kita sampai di adab yang ke-16 dari adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita bermuamalah dengan Al-Quranul Karim, baik ketika kita membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Tafadhal ya antum buka ya pada antum dan lihat di adab yang ke-16. Yaqul al-muallif hafizahullah ta'ala, al-adab as-sadis ashar, istihbabul jahri bil Quran idza lam yatarattab alaihi mafsadatun. Adab yang ke-16 adalah dianjurkan atau mustahab hukumnya kita mengeraskan suara bacaan Al-Quran kita idza lam yatarattab alaihi mafsadatun, jika tidak menimbulkan mafsadat, tidak menimbulkan bahaya, baik mafsadat itu untuk diri kita pribadi ataupun untuk orang lain. Jadi ini adab yang ke-16 yang perlu kita perhatikan, yang perlu antum miliki ketika mempelajar tentang Al-Quranul Karim, yaitu istihbabul jahr Qur'ani idza lam yatarattab alaihi mafsadatun. Jadi anjurkan mengeraskan bacaan Al-Quran kita selama tidak menimbulkan mudarat atau mafsadat, baik ya untuk kita ataupun untuk orang lain. Hukum asalnya dianjurkan kita mengeraskan bacaan Al-Quran kita, kecuali kalau di sana ada mudarat yang akan terjadi. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi adhkarihi, ja'at atharun bi fadilati raf'i as-sawt bil qira'ah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Adhkar, telah banyak datang nas-nas atau athar, riwayat-riwayat yang menjelaskan akan keutamaan mengeraskan suara ketika membaca Al-Quranul Karim.
wa atharun bi fadilatil israr, dan juga banyak ya nas-nas atau riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan mesirkan atau mengecilkan suara ketika membaca Al-Qur'anul Karim. قال العلماء والجمع بينهما أن الإصرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك. Ya, untuk menggabungkan ya nas-nas yang ada antara keutamaan mengeraskan bacaan Al-Quran dan keutamaan mengecilkan bacaan Al-Quran. Mereka para ulama kita mengatakan wal jam'u bainahuma, untuk menggabung ya riwayat-riwayat yang ada, annal israra ab'adu minar riya, tentunya mengecilkan bacaan itu lebih selamat dari sifat riya. Fahuwa afdal fi haqqi man yakhafu dzalik, dan tentunya yang mengecilkan suara itu lebih afdal bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut ya dimasuki sifat-sifat riya. Fa in lam yakhafir riya'a, namun kalau ya kita tidak takut, bagi orang-orang yang tidak takut riya, bisa menjamin diri dari sifat riya, fal jahru afdal, maka ketika itu mengeraskan suara dalam bacaan Al-Quran mereka itu lebih afdal. Bisyarat alla yu'dhi ghairahu, bisyarat alla yu'dhi ghairahu min musallin aw na'imin aw ghairihima, dengan syarat ya tidak bacaan keras tersebut atau mengangkat bacaan ketika membaca Al-Quran tersebut tidak sampai mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, baik orang-orang yang sedang sholat atau orang yang sedang tidur atau orang-orang yang lain yang ketika itu berada di sekitarnya. Wa dalilu fadilatil jahr anna al-amala fihi akbar, adapun ya dalil ya bukti kenapa lebih besar, lebih utama mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran daripada mengecilkan suara, annal amala fihi akbar, karena pahalanya lebih besar atau jenis amalannya lebih besar. Wali annahu yata'adda naf'ahu ila ghairi, karena manfaatnya bisa dirasakan oleh ya orang sekitar atau orang lain. Wali annahu yuqidhu qalbal qari, karena mengeraskan suara itu lebih bisa untuk membangunkan, menyegarkan ya hati sang pembaca, sehingga ia pun bisa menghayati, mentadabburi ayat-ayat yang sedang ia baca. Wa yajma'u hammahu ilal fikr, bacaan suara yang keras itu bisa memfokuskan pikiran seseorang ya untuk bisa mentadabburi ayat-ayat yang ia baca. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan bisa memalingkan mendengarannya kepada ayat-ayat yang ia baca. Wali annahu yatradun nauma, bacaan yang keras juga bisa mengusir rasa kantuk. Wa yazidu fil nasyad, yang bisa menambah semangat. Wa yuqidhu ghairahu min na'imin ghafilin wa yunshituhu, dan juga bacaan Al-Quran yang sifatnya keras itu bisa membangunkan ya, bisa menyadarkan orang-orang yang ada di sekitar yang mungkin ketika sedang tidur atau sedang lalai. Wa yunashituhu, dan menjadikannya semangat ya untuk mengikuti apa yang ia lakukan. Famata hadarahu syai'un min hadhihi an-niyat fal jahru afdal, maka ya selama niat-niat yang tadi atau faedah-faedah yang tadi ada pada diri seseorang, maka bacaan suara atau bacaan Al-Quran dengan cara yang keras itu lebih afdal. Nabi wa abna'i hafizakumullah jami'an, namun ya sebagaimana kita katakan tadi, selama tidak yang mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kalau dia sampai mengganggu, maka ini kalau sampai bacaan kerasnya ya bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar, maka ini masuk dalam larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil masjid.
Ya, beliau pernah mengkisahkan tentang sebuah kisah di mana Nabi kita Muhammad SAW ketika itu sedang beritikaf di dalam masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW ketika itu mendengar ya sebagian para sahabat membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Maka syafasat sitra wa qala. Beliau membuka sitar ya korden atau hijab rumahnya, kamarnya, dan langsung berkata kepada ya, para sahabat tersebut, ala kullukum munajin rabbahu. Ya, sesungguhnya kalian sekarang ini, setiap kalian sekarang ini sedang bermunajat, sedang beribadah kepada Tuhannya. Fala yu'dhina ba'dukum ba'dah. Maka fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dah. Maka jangan sekali-kali sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Dan jangan sekali-kali sebagian kalian mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran atas sebagian yang lain. Ini hadis yang ada atau kisah yang ada tentang Nabi kita Muhammad SAW ini jelas ya menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak boleh kita mengeraskan bacaan Al-Quran kita kalau itu bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Namun sebaliknya, ya kalau tidak sampai mendatangkan mudarat, tidak sampai mengganggu orang-orang sekitar, maka hukum kembali ke hukum asal, yaitu dianjurkan untuk mengeraskan bacaan Al-Quran. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an, itu adab yang ke-16. Sekarang kita berpindah ke adab yang berikutnya, adab yang ke-17. Yaqulul muallif hafizahullahu ta'ala al-adab as-sabi' ashar al-qadrul mustahabbu fi khatmil Quran. Kadar yang dianjurkan dalam mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Tentunya ya setiap orang dari kita ingin ya menghatamkan bacaan Al-Qurannya. Ya, ada yang ingin menghatamkan dalam 1 bulan, ada yang ingin menghatamkan kurang dari 1 bulan, bahkan ada juga karena saking semangatnya ya ada sebagian kita yang ingin menghatamkan bacaan Al-Qurannya itu pada waktu yang singkat, 1 pekan, bahkan kurang dari satu pekan. Lebih-lebih itu ketika pada bulan Ramadan, bulan di mana semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan semangat kita di bulan-bulan yang lain. Dan di sini adab yang ke-17 ini akan menjelaskan kepada kita tentang berapa kadar waktu yang dianjurkan kita dalam menghatamkan bacaan Al-Quran kita. Qulul muallif hafizahullahu ta'ala ikhtalafat adatus salafi fil qadri alladhi yakhtimul Qur'ana fihi. Sungguh kebiasaan para ulama salaf itu berbeda-beda ya, dalam kebiasaan para ulama salaf itu berbeda-beda terkait kadar waktu mereka menghatamkan bacaan Al-Quran mereka. Faminhum man kana yakhtimuhu fi syarain. Sebagian mereka ada yang menghatamkan bacaannya itu dalam jangka waktu 2 bulan. Wa minhum fi syahr. Ada sebagian mereka ya yang 1 bulan. Wa minhum fi 10 layalin. Ada sebagian mereka yang menghatamkan bacaannya itu dalam kadar waktu 10 hari, 10 malam, afwan. Wa minhum fi 7, ada yang 7 hari. Wa huwa fi'lul aktsarin, dan dia ya amalan atau perbuatan kebanyakan para ulama kita. Apa itu? Menghatamkan bacaan Quran dalam jangka waktu satu pekan. Dan ini disebutkan oleh qalahu an-Nawawi fi Adhkari. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adhkar. Wa minhum duna dzalika fi 3. Bahkan ada sebagian juga yang lain yang menghatamkan Al-Qur'annya dalam jangka waktu 3 hari saja. Wa minhum fi kulli yaumin wa lailah khitmatan. Bahkan ada juga sebagian mereka yang menghatamkan ya 1 tamat itu dalam waktu sehari semalam. Allahu Akbar. Wa qissatu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu masyhurah. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kebiasaan yang ada ini semua fokus atau terfokus
dalam sebuah riwayat, di sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'il Qur'ana fi syahr. Di mana ketika itu Nabi kita Muhammad SAW berkata kepadanya, iqra'il Qur'ana fi syahr. Bacalah Al-Qur'an itu dalam jangka waktu 1 bulan. Khatamkan Al-Qur'anmu dalam jangka 1 bulan. Qultu, maka dia berkata, inni ajidu quwwatan. Saya punya kekuatan untuk kurang dari 1 bulan. Hatta qala, sampai Nabi kita SAW berkata kepadanya, faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Sampai Nabi kita mengatakan, sekarang dia mengatakan saya masih punya kekuatan untuk bisa menghatamkan kurang dari 1 sampai Nabi kita berkata kepadanya, faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Kalau begitu, Al-Qur'anmu dalam jangka waktu 1 pekan dan jangan lebih dari itu. Atau jangan kurang dari itu. Faja'ala ba'dhum as-sab' haddan liaqalli ma yakhtam fil Qur'an. Dari hadis yang ada, para ulama kita menjadikan, atau sebagian mereka menjadikan 1 pekan itu sebagai batas, batas minimal dalam menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Wa ba'dhum ja'ala thalath haddan liaqallihi. Sebagian mereka menjadikan 3 hari sebagai batas minimal untuk menyelesaikan atau menghatamkan bacaan Al-Qur'an. Wastadalla bima rawaha Abu Dawud wa ghairuhu an Abdullah bin Amr. Mereka juga berdalil atau berhujjah dengan kisahnya Abdullah bin Amr. Pada riwayat yang lain dari Imam Abu Dawud rahimahullah, Nabi kita SAW berkata kepadanya, iqra'il Qur'an fi syahr. Bacalah Al-Qur'an dalam waktu 1 bulan. Sampai Nabi kita berkata kepadanya, iqra'ahu fi thalath. Hatamkan Al-Qur'an itu dalam jangka waktu 3 hari. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Jadi intinya, kita ambil kesimpulan saja, intinya kita lihat ini sebagai perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Qala wa anil Imam Ahmad anna dhalika ghairu muqaddar bal huwa ala hasabi halihi. Dari hadis-hadis yang ada, riwayat yang ada, maka Imam Ahmad menyimpulkan bahwasanya terkait batasan minimal dalam menghatamkan Al-Quran itu tidak ada batasan yang jelas. Bal huwa ala hasabi halihi minan nasyat. Akan tapi itu semua kembali kepada keadaan sang pembaca, kembali kepada semangat sang pembaca, wal quwwah, dan kekuatan yang ia miliki. Li'annahu yaruwi an Utsman annahu kana yakhtimuhu fi lailah. Karena beliau Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah riwayat athar dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau Utsman bin Affan pernah menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 1 malam saja. Dan itu disebutkan oleh jamaah dari ulama salaf, dan juga qalahu Ibnu Muflih. Wal mukhtar indana makhtarahu an-Nawawi. Adapun yang paling yang kuat yang kita pilih itu apa yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah, anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilaf al-ashkhas. Terkait kadar atau batasan minimal dalam menghatamkan Al-Quran itu kembali kepada pribadi sang pembaca. Kalau memang seorang pembaca ini memiliki kekuatan semangat yang menggebu-gebu yang tinggi, maka tidak mengapa dia menghatamkan Al-Qurannya dalam jangka waktu sehari semalam. Ataupun kalau dia mampu dalam kurang dari itu, maka kembali kepada keadaan sang pembaca. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Ini dia adab yang ke-17. Jadi kadar minimal yang dianjurkan dalam menghatamkan Al-Quran itu semua dikembalikan kepada keadaan sang pembaca. Dia mampu 1 bulan 1 bulan, mampu sepekan sepekan. Kalaupun ada yang mampu dengan semangat yang ada, dengan kekuatan yang ada yang mampu sampai setengah hari, maka maka dia tidak mengapa.
Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Kita lihat sekarang adab yang berikutnya, adab yang ke-18. Yaqulul muallif hafizahullah ta'ala al-adab al-thamin ashar as-sunnatu al-imsaku anil qira'ati inda ghalabatin nu'as. Ya, dianjurkan, ya, sangat dianjurkan untuk menyetop bacaan, untuk menghentikan bacaan Al-Quran kita inda ghalabatin nu'as, ketika ngantuk berat melanda kita, ketika rasa ngantuk yang berat itu menimpa kita. Maksudnya ketika kita membaca Al-Quran kemudian rasa ngantuk datang, ngantuk yang sangat berat, maka dianjurkan kita untuk menghentikan bacaan kita sejenak. Atau mungkin kalau kita masih ingin melanjutkan bacaan kita, dianjurkan kita untuk melakukan hal-hal yang dengannya bisa menghilangkan rasa kantuk kita. Wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil yang menjelaskan akan diperintahkannya kita menyetop, menghentikan bacaan ketika rasa kantuk melanda, itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza qama ahadukum min al-laili fasta'jama al-Qur'ana 'alaihi 'ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Dan jika salah seorang dari kalian bangun melakukan qiyamul lail, yang nanti dia akan baca Al-Quran, fasta'jama al-Qur'ana 'ala lisanihi, kemudian tiba-tiba ya lisannya berat, fasta'jam, seakan-akan lisannya, mulutnya ya terkunci, tidak bisa bergerak, tidak bisa melafazkan huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Falam yadri ma yaqul, sampai-sampai dia tidak bisa mengetahui apa yang sedang dia ucapkan. Kenapa? Karena rasa kantuknya. Falyattaji'. Maka Nabi kita merintahkan kita untuk falyattaji', untuk berbaring sejenak, semata-mata untuk menghilangkan rasa kantuk terlebih dahulu. Wa ma'na ista'jama al-Qur'ana 'alaihi ay istaghlaqa wa lam yantaliq bihi lisanah. Makna dari ista'jama al-Qur'an, istaghlaq, mulutnya ini terasa terkunci. Walam yantaliq bihi lisan, lisannya tidak bisa digerakkan karena saking ngantuknya. Qalahu an-Nawawi. Wa illatul imsak an al-qira'ah bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Aisyah. Adapun illah, alasan ya kenapa kita dianjurkan untuk menghentikan bacaan ketika rasa ngantuk melanda, itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin radhiyallahu taala anha, qala, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza na'isa ahadukum, ya jika salah seorang di antara kalian ya berada di dalam salat, falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Idza na'isa ahadukum, afwan, ya jika salah seorang di antara kalian itu ngantuk sedangkan ia sedang berada di dalam salat, falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum, maka hendaknya dia tidur sejenak, berbaring sejenak, ya sampai rasa ngantuk hilang darinya. Fa inna ahadakum idza shalla, karena jika salah seorang di antara kalian sedang salat, wa huwa na'is, salat dalam keadaan mengantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah, ditakutkan ketika itu niatnya ya untuk minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena rasa ngantuknya yang ada, dia yang terucap lain, malah dia mencaci maki dirinya sendiri, mencela dirinya sendiri. Niatnya ingin beristighfar kepada Allah, namun karena ngantuk yang terucap malah ya kata-kata yang ya mendatangkan celaan bagi dirinya. Ya, ini yang ditakutkan, dan ini dia wakil, ya tidak bisa dipungkiri. Kita semua bisa merasakan kalau kita baca Al-Quran sambil mengantuk. Jadi kalau kita mengantuk, ya maka kita dianjurkan untuk ya berbaring sejenak, semata-mata agar ya menghilangkan rasa ngantuk yang ada. Namun kalau kita tidak ya ingin berbaring sejenak, takut nanti kelolosan, maka mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lain seperti mencuci muka, ya berwudu kembali, memperbaharui wudu, atau amal-amalan yang lain yang dengannya bisa menghilangkan rasa ngantuk kita. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an, itu adab yang ke-18. Yang terakhir kita baca adab yang ke-19 di pertemuan yang ke-7 ini. Yaqul al-muallif hafizahullah ta'ala, al-adab at-tasi' ashar istihbabu ittisal al-qira'ah wa adami
قطعها استحباب اتصال القراءة وعدم قطعها. Dianjurkan ketika membaca Al-Quran itu untuk kita sambung bacaan kita sampai kita selesai membaca Al-Quran. Wa adami qat'iha, dan larangan agar kita tidak memotong-motong bacaan Al-Quran kita, apalagi dengan sebab-sebab yang tidak syar'i, atau apalagi sebabnya itu sifatnya duniawi, maka tidak boleh. Dianjurkan kita terus, ya, kita membaca Al-Quran terus lanjut terus lolos sampai kita selesai membacanya. Ya, tidak boleh bagi kita ya untuk memotong-potong bacaan kita, potong lanjut lagi itu tidak boleh. Apalagi sebabnya itu ya perkara-perkara yang tidak syar'i, yang berasal dari perkara-perkara duniawi. Wa huwa min al-adab allati yustahabbu li talil Qur'an an ya'khudha biha, dan ini merupakan adab ya yang harus diambil, yang harus dimiliki ya oleh para pembaca Al-Qur'anul Karim. Fa idza syara'a fi tilawah fala yaqta'uha illa li amrin 'aridin. Maka ketika dia sudah membaca Al-Qur'anul Karim, ya, maka jangan sampai ia memotong-motong bacaannya illa li amrin 'aridin, kecuali jika terjadi perkara-perkara yang yang spontan. Illa li amrin 'aridin, kecuali ada perkara-perkara yang penting. Apa contohnya? Contohnya bisa menjawab salam, atau tashmitul atish, mendoakan orang yang sedang bersin, atau ijabatul muadzin, atau mungkin guna untuk menjawab adzan yang sedang dikumandangkan, atau perkara-perkara yang lain yang sifatnya penting. Maka kalau kita membaca Al-Quran kemudian terlintas ketika itu perkara-perkara yang penting tadi seperti jawab salam atau yang lainnya, maka boleh kita hentikan bacaan kita. Fa'adaban ma'a kalamillahi alla yaqta'a li'ajli umurid dunya, dan sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'anul Karim, agar kita tidak memotong-motong bacaan kita dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Wa innaka la ta'jab min ba'dil ladzina yantadhiruna as-salah fil masjid kaifa annahum yaqta'una tilawatahum iddata marrat. Sungguh mengherankan keadaan sebagian saudara-saudari kita yang sedang menunggu sholat di masjid, bagaimana mereka sering memotong-motong bacaan Al-Quran mereka berkali-kali dengan sebab-sebab yang sifatnya dunia, laysat bidzati qimah, perkara-perkara yang tidak ada nilainya sama sekali. Walakin wasyaitanu la yuridul khairal muslim abadan, akan tapi itulah dia syaitan yang tidak ingin kebaikan bagi orang-orang muslim abadan. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Jadi itu adab yang ke-19. Disunahkan kita untuk meneruskan terus menyambung bacaan Al-Quran kita sampai kita berhenti, dan tidak boleh bagi kita untuk memotong-motongnya dengan sebab perkara-perkara duniawi, kecuali kalau ada perkara-perkara penting seperti yang kita sebutkan tadi. Adapun dalil yang dipakai oleh para ulama kita untuk menjelaskan tentang perkara yang ke-19 ini, itu diriwayatkan oleh tabi'i al-jalil Nafi', seorang tabi'in yang bernama Nafi'. Qala kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qara'a al-Qur'an lam yatakallam hatta yafragha min. Di antara kebiasaan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau setiap membaca Al-Qur'anul Karim tidak pernah berbicara, tidak pernah memotongnya dengan pembicaraan beliau, hatta yafragha min, sampai beliau betul-betul berhenti dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Fa'akhadtu alaihi yawman, pernah satu ketika aku melihat faqara'a surat Al-Baqarah, aku melihat Abdullah bin Umar membaca surah Al-Baqarah hatta intaha ila makanin qal,
sampai beliau di sebuah potongan ayat, qala tadri fima unzilat, kemudian beliau tiba menyetop bacaannya seraya bertanya, qala tadri fima unzilat, apakah engkau tahu ya di mana dia turun ayat yang fima unzilat, kenapa, sebab ya turunnya ayat tersebut. Qultu la, Nabi mengatakan tidak tahu. Qala unzilat fi kada wa kada thumma madha. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan ayat ini turun ya di sini dan di sini dengan sebab ini dan sebab itu. Thumma madha, kemudian beliau pun melanjutkan bacaan Al-Quran beliau. Apa kesimpulan di sini? Apa faedah di sini? Fahadihi adat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini adalah kebiasaan sahabat Abdullah bin Umar dalam membaca Al-Quranul Karim. Walam yaqta' tilawatahu, di mana beliau tidak pernah memotong bacaan Al-Quran beliau illa li ajri nashri ilmin wa huwa ibadatun aydan, kecuali dengan tujuan ya sebuah ibadah. Apa itu? Menyebarkan ilmu, yang itu merupakan ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ya, secara asal tidak boleh bagi kita untuk memotong-motong bacaan Al-Quran kita, kecuali ya, yang pertama adanya perkara-perkara penting juga, seperti tadi menjawab salam, mendoakan orang sedang bersin, atau mungkin dengan tujuan untuk mengajarkan ilmu, menjelaskan mungkin tafsir ayat yang kita baca, atau asbabun nuzul, atau yang lain ya, dan yang dimana itu juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.